Ya, masih membahas seputar pajak barang impor naik, inflasi menghadang, dan masih bersama Bapak Rahmat Hidayat, Bapak Handaka, dan juga Eni Sri Hartati. Ya, di segmen ini tentu saja saya juga ingin membahas walaupun tidak terkait langsung, tetapi kalau kita lihat insentif selama ini harusnya dikaitkan dengan substitusi impor, ya kan, atau yang berorientasi ekspor. Betul. Tapi kalau melihat beberapa waktu yang lalu yang dikeluarkan insentif itu adalah pokoknya ada investasi masuk. Betul. Dalam bidang apapun dikasih insentif. Nah ini kan artinya tidak melihat kesinambungannya dengan yang PPh 22 ini tadi kan. Gitu. Gimana komentarnya Mbak Eni? Jadi pemerintah misalnya ya skema tax holiday ataupun insentif fiskal yang lain itu hanya berdasarkan nilai investasi baru yang masuk. Yeah. Nah, apakah investasi tadi berimplikasi masuknya barang-barang baku impor, barang-barang modal impor, itu nggak ada formulasinya untuk mendeteksi itu atau dan itu terlihat kan, kenaikan bahan baku sama barang modal yang justru meningkat signifikan kan. Betul, karena investasi-investasi yang masuk ini kan sebagian besar adalah di sektor-sektor tersier, terutama jasa, dari jasa komunikasi, jasa yang semuanya itu akhirnya berimplikasi kepada impor teknologi. Yes. Nah, itu nilainya signifikan. Harus ada evaluasi dari sisi insentif fiskal di investasi ya, jangan dikonsumsi ya kan gitu ya. Sehingga industri-industri kita memang industri-industri yang tahan gitu kan, mempunyai ketahanan terhadap berbagai macam resiko-resiko gejolak eksternal maupun juga benar-benar menghasilkan nilai tambah gitu. Nah, ya, bicarain industri tadi sebenarnya sangat menarik sih Bu Afi. Jadi misalnya gini, salah satu anak perusahaan kami itu memproduksi seperti misalnya tempat sabun yang ada, ada pompanya, itu diekspor sampai ke Sarah Home, sampai ke Marks and Spencer, sampai ke Target dan lain-lain. Nah, tetapi memang kami mendapat fasilitas yang namanya kemudahan impor, tujuan ekspor. Tapi kenapa yang mau beli pompanya aja harus belinya ke Taiwan, kemana? Kenapa nggak ininya diproduksi dalam negeri? Marble-nya ada di kita. Dan masih memungkinkan lagi untuk itu ya. Jadi ini beli dari luar negeri, ininya lokal baru dipadukan. Nah, seperti ini juga Pak. Jadi mata rantai atau supply chain-nya yang harus kita pelajari sehingga insentifnya berdasarkan supply chain mungkin ya. Betul. Seperti tadi bahan-bahan baku farmasi, bahan-bahan baku sabun itu kan kita masih impor. Padahal itu kan bahannya dari oil chemical itu yang terbaik dari sawit. Nah, sawitnya kita jual. Jadi intermediate produknya kita belum ada. Mungkin insentif di intermediate produk ya, yang kelihatannya belum ya. Nah, kalau dari sisi investasi sendiri gimana? Apakah pengusaha di Indonesia ini? Ya, jadi makanan dan minuman itu banyak bahan bakunya itu dari agriculture, dari pertanian, dari peternakan, industri hulu. Jadi saya kasih contoh real saja, misalkan kakao. Dulu Indonesia itu surplus biji kakao kita ekspor. Tapi dengan program pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, sukses besar melakukan hilirisasi, maka tumbuhlah industri processing kakao di Indonesia. Tapi tidak diiringi oleh hulunya. Dan akibatnya sekarang kita net importer biji kakao. Ya, karena kita mendengar keluhan-keluhan dari anggota kita yang merupakan kakao prosesor. Mereka banyak kapasitasnya yang idle, ya, bisa sampai 30%. Karena nggak ada agriculture yang berkaitan dengan kakao, ya kan? Jadi industri perkebunan kakao kita tidak ngejar itu. Jadi contoh lagi, kita industri makanan minuman memproduksi jus, memproduksi selai dan sebagainya. Dan sekarang itu makin tinggi dengan kelas menengah yang makin berubah ya. Dan cukup mengagetkan juga buat sebagian orang, seperti apa, mangga, buah-buahan sekarang kita impor, jambu biji, itu kan buah-buah Indonesia, tapi jusnya kita butuh konsentrat atau puri, itu kita harus impor karena nggak cukup di sini. Ternyata tidak cukup. Jadi ini juga yang menjadi PR juga. Jadi saya setuju tadi istilahnya diberikan insentif, bukan punishment. Jangan dipanis industri hilirnya, karena dia tidak kuasa apa-apa, karena memang nggak ada pasokan inputnya. Bagaimana pemerintah membantu membangun hulu ya dan intermediate produk ya mungkin itu. Susu juga demikian kan Pak? Sama. Betul sekali. Jadi susu itu impornya 80%, sementara peternak kita 1 liter hanya dikasih 5.000 perak gitu. Enggak, sebenarnya lebih Bu. Jadi sebenarnya susu yang dibeli di lokal itu sudah sangat kompetitif dengan harga pasar internasional. Cuma memang sekali lagi terkena skala ekonomi. Jadi petani kita tidak bisa menikmati nilai tambah ekonomi. Contoh realnya begini, satu petani Indonesia paling memiliki 3-4 ekor sapi.
Dan satu sapi paling diperah susunya bisa keluar paling 6 liter sehari. Jadi economic of scale juga menjadi masalah di hulu. Kita bisa bayangkan itu. Jadi jangan suruh bersaing dengan peternak dari Selandia Baru atau Australia. Satu peternak bisa punya 100-200 sapi yang kalau diperah susunya itu bisa 20 sampai 25 liter sehari. Jadi sudah mental kemana-mana. Jadi ini masalahnya itu harus komprehensif dilihat. Jadi kalau gitu pemerintah sendiri sebenarnya harus bicara tentang dari hulu, intermediate sampai hilir. Kemudian baru disitulah kita bicara insentif dan disinsentif mungkin ya. Jadi seperti insentif yang sekarang pemerintah buka, menurut hemat kami juga bagus juga. Kenapa? Karena kan ada efek lain, efek tenaga kerja. Tenaga kerja ujung-ujungnya kan ekonomi, ekonomi ujung-ujungnya daya beli, konsumsi. Jadi itu bagus juga dan itu memperkuat ketahanan industri dalam negeri. Dan jangan lupa ini juga kalau industri dalam negeri sudah kuat, daya saingnya bisa jadi hub. Kita ada 600 juta market, kita punya 250 juta di Indonesia, tapi kita sudah jadi satu ASEAN, 600 juta. Betul. Jadi kalau kita kuat di dalam, itu juga luar biasa nantinya untuk jadi hub ke negara ASEAN yang lain. Oke, Pak Handaka, kalau kita lihat dari tadi apa yang kita sampaikan tadi, sebenarnya sekarang ini pengusaha kalau melihat investasi itu kayaknya melihat berbagai kebijakan ini rasa-rasanya jadi menunda terus gitu ya, bukan hanya sekedar hanya pilpres aja, tapi juga faktor-faktor lain menjadi penghambat nih. Apa komentarnya nih? Jadi memang sebetulnya perlu diciptakan bahwa mereka itu confident untuk investasi dan bukan investasi hanya beli saham aja, tapi investasi kepada realnya ya. Itu yang kami harapkan. Memang kalau kita lihat sekarang pun ada yang memikirkan bahwa waduh ini tax amnesty nanti 3 tahun lagi dibuka enggak gitu. Karena kelihatannya seperti urusan BLB kayaknya sederhana banget gitu. Tapi sebenarnya itu membuat orang jadi berpikir yang pemerintah deal pun masih bisa dibuka dan disalah-salahin gitu. Apalagi cuma tax amnesty yang lebih ringkih menurut saya gitu. Itu juga di kepastian hukum juga nanti dibuka lagi 3 tahun lagi ya, tapi kan kamu selama ini nggak lapor gitu. Jadi menjadi menarik ya. Oke, nah Pak Handaka kalau melihat tadi bagaimana di sektor retail sendiri ya, itu yang kemarin biasanya jadi ukuran kan. Kalau udah makanan minuman turun, retail turun tuh biasanya ekonomi dianggap langsung menurun kan gitu. Jadi sebenarnya dua data ini menjadi satu indikator yang sangat penting gitu. Nah ini responnya gimana nih terhadap O2O itu? Jadi online to online, offline to online gitu. Itu gimana kalau melihat aturannya yang tidak sejajar dengan yang dilakukan oleh yang offline? Jadi sebelum masuk ke O2O, nyambung ke Mbak Eni tadi, bahwa memang benar kalau mereka ada yang UKM itu misalnya nggak terkandung di situ PPN. Sedangkan di kami apapun yang kami jual dari manapun kami harus akan menetapkan PPN-nya di situ. Karena pakai nama industri, pakai perusahaan. Kalau nggak pakai perusahaan nggak perlu gitu ya. Ya, jadi itu kan itu yang jadi nggak balance dan itu akan menyebabkan satu ketimpangan. Nah, yang tentang online memang dulu offline, kemudian ada online. Kemudian sekarang ada O2O kan. Betul. Online to offline lagi gitu. Seperti misalnya yang lain-lain sekarang online sudah mulai membuka brick and mortar shop. Nah, di kami pun memang setup usaha kami untuk berubah seperti itu, mengikuti. Kami sekarang sudah omni channel, mau beli di online, ngambil di offline, mau beli di online. Balik-balik gitu ya. Bolak-balik lah kita bisa. Itu yang kita memang fleksibel dan kami mencoba untuk terus meningkatkan service yang ada di dalam sehingga penjualan nggak akan turun. Yang tadi saya bilang kalau penjualan turun benar-benar bahaya lah. Seperti 2 tahun belakangan ini kan, aduh kita juga udah pusing nih mau gimana gitu, apakah ini akhirnya retail atau gimana. Oke, baik, nanti di segmen akhir kita juga tentunya tidak hanya memberikan kritik tapi juga masukan-masukan ya, baik itu kepada konsumen sebagai pembeli, kemudian juga kepada pemerintah dan tentunya pada dunia usaha yang lain. Tapi kita harus balik lagi, tetaplah bersama kami di Economic Lounge with Istay.